Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Saya ini Guru Simanjuntak, saya penyuluh kesehatan masyarakat kami. Hari ini ada bersama rekan saya Ibu Desa Utadame, Ibu Bidan Imania, untuk mengikuti kegiatan gerakan Satu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Hutanamora, Ibu Sedes, dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua TP PKK Desa Hutanamora, Ibu Bidan Desa, Ibu Kader Kesehatan, dan keluarga yang mungkin ada yang bertanya kenapa gerakan cegah stunting harus kembali dilaksanakan di tahun 2023, karena Puskesmas Pandangbuit Balike mendapat amanah ini harus kami sampaikan. Kenapa? Karena pada tanggal 31 Desember 2022 dilihat dari kasus stunting yang terjadi di Indonesia, secara nasional kasus stunting kita sudah turun. Tingkat provinsi kasus stuntingnya turun. Nah, ketika masuk ke tahap tingkat kabupaten kota untuk Toba, kasus stunting tidak turun. Nah, ini menjadi pertanyaan besar di pusat dan di provinsi. Ada apa dengan daerah kabupaten Toba? Mengapa kasus stunting tidak kunjung turun? Bisa jadi mungkin masih banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Toba yang belum paham bahaya stunting, sehingga terkesan agak lambat usaha masyarakat dan pemerintah dalam menangani. Sebenarnya kita ada di 24,8%. Itu tinggi, padahal nasional sudah 21,9%. Kami ingatkan kembali apa itu stunting. Kata kuncinya gagal tumbuh. Bukan kurang tumbuh dinamanya, sudah dalam konsepnya gagal tumbuh. Kenapa anak itu bisa gagal tumbuh? Karena itu tadi, pemenuhan kebutuhan gizinya sangat kurang dan terjadi sudah dalam jangka waktu yang lama. Sejak kapan, bahkan sejak dia belum lahir ke dunia ini sudah muncul itu faktor resiko kasus stunting. Biasanya diawali ketika ibu si bayi balita masih dalam tahap remaja sampai dia lahir muncul kasus stunting. Gagal tumbuh akibat seringnya anak tersebut masuk dalam kondisi sakit. Sering tubuhnya terpapar infeksi secara berulang. Tiap bulan pasti sakit. Kalau tidak demam, batuk, pilek, diare. Demam, batuk, pilek, diare. Atau mungkin infeksi kulit sepele. Tapi penyakit yang tadi itu bisa membuat anak berisiko stunting. Meskipun bapak ibu memberikan anaknya makanan yang bergizi, ya, karena cerita sakit bukan hanya cerita makanan, tetapi kebersihan anak tersebut, kebersihan seisi rumahnya dan sekitarnya. Itu dia. Makanan yang ibu kasih tadi dan bapak kasih ketika anak sakit tidak berfungsi untuk mendukung pertumbuhannya. Lalu kemana makanan tadi? Hanya berfungsi untuk proses pemulihan tubuh si anak. Makanya anak itu usahakan jangan itu dia. Ciri-cirinya kita sudah tahu, ibu kader kesehatan ada di sini ya. Kalau diukur panjang badannya biasa lebih pendek. Kalau dibukukan dia bisa lihat grafiknya. Biasanya titiknya diletakkan ibu kader di bawah garis merah. Kalau itu sudah masuk dalam kategori stunting. Sebenarnya kasus stunting ini bisa kita deteksi secara dini. Kalau ibu kader betul-betul memantau tumbuh kembangnya dan meletakkan titik-titik dengan baik setiap bayinya bertumbuh. Begitu bayi balita 3 bulan secara berturut-turut tidak naik berat badannya, kelihatan dari KMS,
anak itu sangat beresiko terkena stunting. Harusnya saat itu terjadi, ibu kader sudah ingatkan keluarganya, mengingatkannya berada di langkah 4 penyembuhan. Harapan saya di sini berjalan langkah 4 penyembuhan. Ingat, ini si Ucok berat badannya 3 bulan berturut-turut tidak naik. Hati-hati, bahaya dia nanti masuk dalam kategori stunting. Kalau anak sudah masuk dalam kategori stunting, jangan berharap Amang Inang bisa sembuh 1-2 bulan ke depan. Tidak. Sangat lama. Butuh perjuangan luar biasa. Makanya jangan sampai anak masuk dalam itu. Makanya Bu Kuping diberikan pada setiap ibu hamil supaya bisa memantau tumbuh anak itu, ya. Penyebab stunting paling banyak selain masalah gizi, saya katakan masalah kebersihan lingkungan. Kalau bersih lingkungan, dari mana datang itu? Masalah perilaku seisi anggota keluarga. Kalau masih ada anggota keluarga yang merokok di dalam ruangan, pasti anggota keluarga terlebih kategori anak lebih rentan terkena penyakit. Itu diingatkan ke suami. Maka harapan saya yang hadir di sini jangan cuma ibunya saja. Kenapa? Terkadang tanpa disadari si bapak itu penyumbang anaknya jadi sakit. Nah, ketika anaknya masuk dalam stunting yang dimarahi mamanya, dia tidak sadar dia merupakan salah satu sumber anak yang masuk dalam kategori stunting. Jadi harusnya kalau ada penyuluhan seperti ini, si bapak datang kemari biar dia tahu. Ya, itu sebenarnya. Nah, ini yang saya katakan data di awal. Indonesia turun. Nah, Toba nggak turun. Kita ada 24,8%. Ini jadi PR besar buat Kabupaten Toba. Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar di Kabupaten Toba untuk kasus stunting. Padahal namanya Kecamatan Balige, saya nggak tahu itu adalah ibu kota Kabupaten Toba. Biasanya yang namanya ibu kota, taraf ekonomi, taraf pendidikan, taraf pengetahuan masyarakat harusnya lebih unggul dibanding kecamatan lain. Kenapa? Dia terletak di ibu kota kabupaten. Perhatian tercurah banyak di kecamatan Balige. Tapi faktanya ini yang terjadi. Kita masih banyak menyumbang kasus stunting. Penyebabnya, selain yang saya sebutkan tadi, di awal saya ingatkan kasus stunting sudah terjadi sebelum anak itu lahir. Biasanya diawali saat si ibu bayi berada dalam tahap remaja. Waktu dia remaja mungkin dia tidak sadar dia sering terkena anemia. Mungkin di zaman ibu itu tidak terlalu disosialisasikan periksa kadar hemoglobin saat remaja putri. Jadi ketika kadar hemoglobinnya rendah, dia masuk dalam kategori anemia, harusnya dia langsung berobat atau memperbaiki pemenuhan kebutuhan gizinya. Itu tidak terjadi mungkin sekitar berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang berteman dengan Puskesmas Tanahburi di FB-nya, saat ini kami bisa turunnya ke kelompok remaja, ke sekolah dan ke posyandu remaja. Harapannya Desa Tanamora posyandu remaja bisa aktif, karena ini salah satu strategi yang dibuat pemerintah menyelamatkan remaja. Remaja putri sekarang adalah calon ibu di generasi muda. Jadi jangan lagi terulang saat ini. Kalau dulu saat kita remaja tidak seperti ini perhatian pemerintah, nah sekarang kita perlakukan harus perhatian pada kelompok remaja putri. 10-19 tahun, 19 tahun, remaja putri harus minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Jadi coba di rumah kalau ada anggota keluarganya remaja putri 10-19 tahun, ingatkan harus minum tablet tambah darah. Kalau ada ibu hamil di sini, ingatkan minimal 6 kali selama hamil. Dari 6 kali, 2 kalinya harus USG. Stunting banyak muncul di Indonesia, ternyata salah satu penyumbangnya posyandu yang banyak berdiri di wilayah Indonesia, banyak yang masuk dalam kategori tidak aktif. Harusnya posyandu itu aktif, dikatakan aktif, ada kadernya minimal 5 untuk posyandu, DKB minimal 12. Itu ada ya, kan saya semua desa ada. Setiap bulan ada hari buka posyandu. Nah, itu lulus. Setiap posyandu harus memiliki alat pendukung untuk pantau tumbuh kembang bayi balita.
alat ukur panjang badan yang terletak, alat ukur tinggi badan yang berdiri, alat ukur lingkar kepala, alat ukur timbang berat badan. Baru dikatakan posyandu aktif. Dan yang terakhir, dalam posyandu itu setiap bulan kunjungan minimal 80%. Contoh, ada di sini 50 bayi balita Utana Mora, berarti setiap bulan minimal harus 40 yang berkunjung dan dipantau tumbuh kembangnya oleh ibu kader kesehatan. Barulah itu dikatakan posyandu aktif. Tetapi faktanya masih banyak posyandu yang tidak melakukan hal itu. Ayo mari ibu berbenah. Ketika kita melakukan ini dengan baik, sebenarnya kita sudah berkontribusi. Ya, silakan kita laksanakan. Masih banyak ibu kader yang belum memiliki kemampuan harusnya sebagai seorang kader. Bu, bagaimana tugasnya di posyandu? Gak tahu, yang penting aku suka kades, buruan-buruan, suruh anak keluar kemana-mana. Tidak boleh sebenarnya. Ya, pemerintah desa harapan kami bisa menganalisis bagaimana kemampuan masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai kader. Kalau menurut penilaiannya kurang, silakan dilatih. Boleh dipanggil dari puskesmas atau dari pihak mana yang menurut desa bisa membantu kemampuan semua kader-kadernya. Jadi nggak sia-sia dia di SKK oleh Pak Kadis. Ya, itu dia. Nah, kalau di Desa Utana Mora, April 2023 ada 2 anak yang masuk dalam stunting. Tugas kita sebagai kader dan sesama ibu bayi balita adalah yuk mari beri dukungan kepada ibu kader kalau punya kemampuan dalam ilmu edukasi silakan diedukasi. Mungkin kalau dari desa ada anggaran silakan dilakukan. Dari kami lakukan. Biasanya kalau anak-anak yang memang seperti ini dilaporkan ke Tandang Budi dan tercatat dengan baik, itu petugas bidik kami mengunjungi dan memberikan bantuan PMP karena kebetulan kami diamanahkan ada wakil PMP untuk bayi balita. Nah selain itu juga Bu Sekdes mungkin ada rencana pemerintah Tandang Budi sudah diberi kucuran dana ratusan juta hanya untuk membuat PMT lokal. Kalau pernah dengar, kita akan buat bantuan pemberian makanan tambahan lokal buat anak yang gizi kurang sampai stunting. Jadi bukan yang stunting. Ketika anak itu gizinya saja sudah kurang, berat badannya kurang dari yang seharusnya, itu langsung kita bantu. Tapi nanti harusnya kerjanya gotong royong ibu. Dananya dikasih ke puskesmas, tapi ngerjakannya puskesmas dan desa. Masalah kesehatan apa-apa sebenarnya bisa kita cegah kalau kita komitmen menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di setiap rumah dan keluarga. Ya, paling banyak ini kalau di desa Tambora yang agak sulit yang menggunakan jalan sehat. Karena masih ada keluarga di desa Utana Mora yang tidak menggunakan jalan sehat. Artinya kotorannya setiap hari masih jalan-jalan ke rumah ibu-ibu semua. Nggak bisa jalan, saya bilang. Yang jalan bukan kotorannya, dibawa oleh hewan kecil, lalat, nyamuk, lipas. Dan kita masih hidup berdampingan dengan hewan-hewan kecil ini. Ketika kotoran tadi masih terbuka bebas di alam desa Utana Mora, tidak ditutup selayaknya, artinya kotoran ini masih jalan-jalan ke rumah semua warga Utana Mora. Dan kita beresiko sudah mengkonsumsi kotoran mereka bertahun-tahun di dalam perut tanpa kita. Itu yang terjadi. Makanya biasanya kalau ini terjadi masih banyak yang belum buang dekat sembarangan, masih muncul banyak risiko penyakit di desa. Sebenarnya ini masih bisa dituntaskan kalau kita kan ada lumbung desa, masih ada rohan, ada kenapa ucap, Pak Butet, ngawe buanak penamuna, cek bangunlah, jangan sembarangan, jangan letak di perlak kotorannya, jangan taruh di sungai, apalagi sungai, cepat kali ngalirnya kemana-mana, ya kan ibu, di perlak, siapa bilang, masih banyak lalat yang bawa ke rumah-rumah kita, itu harusnya bisa diselesaikan secara bersama-sama keluarga, kita kan kampung kita, jadi harus bersih. Harapan kami pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih gigih untuk menuntaskan masalah kotoran manusia ini. Aktif minum tablet tambah darah. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, remaja putri harus minum tablet tambah darah. Mohon ditanya setiap minggu. Bapak Ibu mohon bikin di jadwal kalender. Minggu ini udah kutanya nggak sibuk itu. Minggu ini udah kutanya nggak sibuk itu. Ibu harus ambil bagian. Dia ini anak kita. Oke? Ibu hamil, mulai hamil harus sudah minum tablet tambah darah. Nggak ada cerita,
Tunggu hamil tua permintaan enggak, itu ilmu lama. Ya, mulai hamil harus minum tablet tambah darah. Kalau merasa mual, mohon dia kali mau tidur malam diminum. Pastikan perutnya berisi, ya, supaya mengurangi rasa mual dari efek samping tablet tambah darah. Yang B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Harapan kami nggak ada lagi yang kurang 6 kali. Desa mana sih yang nggak punya bidan desa? Kenapa bidan desa ditempatkan di semua desa? Itu adalah cara pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Makanya setiap desa dibuat bidan desa minimal 1, bahkan kalau 3, supaya lebih dekat. Itu gunanya dibuat seperti itu. C, cukupi konsumsi protein hewani. Kalau dikatakan protein hewani artinya sama dengan lauk pauk yang bersumber dari hewan. Saya tanya coba ibu-ibu, mulai kapan anak boleh makan lauk pauk? Bisa ikan, bisa telur, bisa daging. Mulai kapan boleh? Mulai usia berapa? 6 bulan. 6. Mulai anak boleh makan 6 bulan harus langsung diberikan telur atau ikan. Bahaya nanti alergi enggak. Kasih dosisnya sesuai. Jangan apa yang kasih langsung 2 butir telur. Kasih kalau 6 bulan kasih 1 butir telurnya agak kecil. Bu, nanti aku lupa. Resepnya ada di kuping, makanya bukunya dibaca. Jangan gitu dikasih waktu hamil, lalu nanti ke posyandu, setelah itu masuk ke dalam lemari. Tidak pernah dibaca. Padahal di buku kuping itu dititipkan pemerintah resep-resep membuat DMT untuk 6 bulan sampai 5 bulan. Harapannya ibu-ibu makin cerdas. Kalau ibu cerdas, anaknya pasti sehat. Ya, jadi ibu ini harus kreatif. Memang ibu zaman sekarang dituntut harus lebih kreatif. Kenapa? Mungkin agak sulit pola asuhnya dibanding dulu. Kalau dulu kita tidak mau makan di pola emak, kita udah makan. Ya kan bu, bikin aja. Betul kita punya. Sekarang kita belangi. Kenapa mata mama bulat-bulat? Ya itu anak sekarang kita nggak boleh lagi peningkat. Dulu aku nggak bisa. Itu dulu. Jadi ibu sekarang memang harus kreatif. Ibu ya sabar. Pastikan ikan, nasi, sayur buah masuk setiap hari. 2 tahun pertama, di situ organ otaknya bertumbuh dengan pesat. Organ otak manusia membutuhkan paling banyak protein untuk bertumbuh. Bukan vitamin atau bukan yang lain enggak. Dia paling banyak minta protein supaya cepat tumbuhnya, sinyalnya cepat nyambung semua. Itu dia. Jadi pastikan setiap hari makan ikan atau telur. Saya lebih suka bilang telur. Mungkin kalau ikan karena jauh dari pasar, kita kan bisa kita stok sebulan lalu. 1 papan kita beli bisa stok. Jadi datanglah ke posyandu setiap bulan. Ya, janganlah sampai harus dijemput kadernya, nggak boleh langsung. Kan ngadung kader di Pak Kades, ngadung 5, ngadung 12 lagi. Nggak boleh lagi menjemput jelek pun nggak boleh kan? Jadi kita harus sadar ketika posyandu sudah hari bukanya sudah tiba, langsung berangkat. Ya, tanpa dipanggil. Yang eksklusif ASI 6 bulan. Edukasi singkatnya, kalau betul-betul ibu terapkan, ibu sampaikan ke teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan hadir hari ini. Tahun 2024 awal anak semua anak desa masuk dalam generasi bebas stunting. Amin. Kita bilang biar jaminkan ibu ya. Kalau saya Anakku Sudah
Uno,